Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh teladan yang baik. Beliau itu pada awal perkaranya suka berkhalwat di Gua Hira. Ada 10 hari di sana, hanya bulik ke rumah Nabi kita ambil bahan bekal, kena bulik pulang ke Gua Hira, makhalwat di sana. Litasfiyati batinih, untuk membersihkan batinnya daripada makhluk. Manakala batin beliau sudah bersih daripada makhluk, dipenuhi dengan cahaya dan sudah kuat musyahadah beliau, diperintahkan beliau menyebarkan risalah kepada makhluk. Lalu beliau dakwah, mengajak orang. Nah, makanya beliau dalam mengajak manusia ke jalan Allah, beliau ditawari oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau berhenti menyebarkan dakwah, kalau engkau mau perempuan yang paling cantik, kami carikan perempuan yang paling cantik sejazirah Arab untuk engkau. Tapi Nabi kita sudah kuat hati beliau, sudah kuat musyahadahnya, kada terpengaruh dengan perempuan cantik itu. Ditawar lagi oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau kerajaan, kami berikan engkau kerajaan setinggi-tingginya, asal engkau berhenti menyebarkan dakwah. Kada terpengaruh lagi Nabi dengan kerajaan itu, karena hatinya sudah musyahadah kepada Allah. Ditawar lagi Nabi unta, harta, benda. Wahai Muhammad, kalau engkau jadi ingin orang yang paling kaya di tanah Arab, kami kumpulkan harta untuk engkau, asal engkau berhenti menyebarkan dakwah. Apa jawaban Nabi kita? Kalau kalian letakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan dakwah Islamiyah ini. Nah, ini contoh manusia yang tidak berubah dengan keadaan apapun, karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya zikir musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permulaannya apa? Nah, permulaannya memang khalwat tuh. Nabi kita dihina, Nabi kita disakiti, bahkan beliau bantu orang yang menghina beliau, beliau doakan orang yang menghina beliau. Kada terpengaruh, kada marah kepada orang yang menghina beliau, karena musyahadah beliau sudah kuat. Musyahadah apa? Bahwa orang itu kada punya daya upaya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakadzalikal 'arifun al-mursyidun yafirruna awwalan minan nas hatta yahsula lahum minhumul iyas, summa yarudduhumullah ilaihim fayantafi'u bihimul ibad wa tahya biwujudihimul bilad. Demikian pula orang-orang arifin yang membimbing makhluk. Mereka itu pada awalnya lari dari manusia agar mereka tidak ada tergantung dengan manusia. Nah, mereka menjauh dari manusia. Ada yang menjauh jasad dan rohnya, ada yang menjauh hanya rohnya. Tujuan menjauh apa? Agar hati mereka itu jangan sampai ada ketergantungan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah mereka itu kuat cahaya zikirnya, kuat musyahadahnya, kada tergantung kepada siapapun dari makhluknya, Allah kembalikan mereka itu kepada makhluk. Allah limpar lagi mereka kepada makhluk. Fayantafi'u bihimul ibad, maka manusia pun bisa mengambil manfaat dengan mereka itu, dan hiduplah dengan sebab adanya mereka itu negeri-negeri, kota-kota, kampung-kampung. Nah, ini ala arifun al-mursyidun, nang kada terpengaruh dakwahnya, kada terpengaruh gaya hidupnya, kada terpengaruh akhlaknya daripada hal-hal keduniaan, baik itu harta, baik itu jabatan atau apapun.
jadi ini berlaku umum, baik ini berlaku kepada orang yang bakal jadi juru dakwah atau berlaku kepada pribadi-pribadi. Bisa Allah menjadikan demikian. Artinya orang ini kada bakal diulah Allah dai kada. Orang ini hanya dijadikan Allah sebagai kekasih Allah. Nah, bisa orang ini demikian. Dijauhkan Allah dia dari makhluk. Dijauhkan dari makhluk. Nah, dalam rangka pembersihan hatinya, dalam rangka pemenuhan hatinya dengan zikir, supaya bisa musyahadah kepada Allah. Nah, begitu dia sudah bisa musyahadah kepada Allah, dia akan bergaul lagi dengan makhluk. Baik sebagai pengusaha, maka pengusaha yang kenal dengan Allah. Baik dia jadi pejabat, pejabat yang kenal dengan Allah. Baik dia buruh, buruh yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum bibiqa'il ardi amtaru wa tashtahil ainu fikum manzaran hasana ka'annakum fi uyunin nas azharu. Nah, ini seorang penyair menggambarkan orang-orang arif yang menjadi pembimbing manusia, orang-orang yang sudah diisi Allah hatinya dengan cahaya musyahadah. Nah, penyair ini mengumpamakan tahya bikum kullu ardin tanziluna biha, hidup dengan sebab kalian tiap-tiap bumi yang kau singgahi dengannya. Dimanapun dia singgah, bumi itu akan hidup. Di hutan belantara pun dia singgah, hutan belantara jadi kota. Ka'annakum bibiqa'il ardi amtaru, seolah-olah kalian itu hujan yang membasahi permukaan bumi. Dan rindu oleh mata-mata manusia memandang kamu, seolah-olah kamu itu di mata manusia seperti bunga yang indah. Nah, ini contoh perbandingan orang-orang arif, orang-orang yang sudah hatinya penuh dengan musyahadah. Mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menjadi rahmat bagi setiap hamba Allah, bukan menjadi masalah bagi hamba Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi akhir kesimpulan daripada hikmah yang ke-98 ini, bahwa apabila Allah merubah keadaan kita dengan makhluk, maka itu pertanda Allah sayang kepada kita. Orang dulunya senang, sekarang benci, berarti Allah senang dengan kita. Allah ingin bahwa kita ini hanya jinaknya dengan Allah. Allah ingin kita ini hanya bergantung dengan Allah. Allah ingin kita ini hanya ingat kepada Allah. Allah ingin bahwa yang menenteramkan hati kita itu bisa hanya Allah. Nah, itu tandanya Allah jauhkan orang-orang ini daripada kita, sehingga kita hanya fokus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada ketergantungan dengan siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.